Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdu Nusuliana Lover, NIM 211F130. Saya dari kelas B2 PLB dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember. Di sini saya akan mengulas kembali dan menjelaskan tentang anak tunarungu atau tunawicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa subtopik, yaitu subtopik materi yang terkait dengan disabilitas anak tunarungu. Nah, yang akan saya bahas yaitu adalah kebutuhan anak tunarungu, solusi bagaimana cara kita menangani anak tunarungu ini dapat berbicara dengan lancar kembali, kemudian strategi pembelajaran, dan dampak kita cara menangani anak tunarungu tersebut. Nah, anak berkebutuhan khususnya anak tunarungu atau tunawicara ini seperti halnya anak normal pada umumnya. Nah, dia juga membutuhkan kebutuhan lainnya dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebutuhan itu juga tidak ada bedanya ya, dengan mungkin ada beberapa yang dikhususkan gitu. Yang pertama adalah kebutuhan dan keteraturan yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, tidur, seperti mandi dan bermain, melatih psikis, psikomotorik, kognitif, afektif dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga gitu. Apalagi di dalam keluarga ini ada seorang anak yang berkebutuhan khusus, terutama tunarungu ini ya. Karena tunarungu ini membutuhkan pelayanan yang wajar, ikut serta dalam suka dan duka dan kesibukan seperti halnya yang dilakukan oleh anggota keluarganya gitu. Jadi tidak dibedakan gitu. Jadi si anak ini harus ikut andil dalam kebersamaan apa yang dilakukan keluarganya gitu. Beraktivitas bersama ya sama-sama gitu, diajarkan gitu, walaupun memiliki keterbatasan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Nah, anak tunarungu ini menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan, baik itu dari dirinya sendiri ataupun karena dorongan orang lain. Meskipun anak tunarungu itu harus mengalami berbagai hambatan, kendala, juga merasa terdiskriminasi akibat dan mendapatkan kesukaran sebagai akibat ketunarungunya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah kebutuhan akan aktivitas. Nah, kebutuhan akan aktivitas. Jadi, walaupun dia memiliki keterbatasan indera pendengaran gitu ya, tapi dia itu harus memiliki suatu aktivitas gitu. Jadi tidak terpacu hanya untuk melatih pendengarannya saja gitu. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana definisi, klasifikasi, dan kriteria anak tunarungu itu sendiri. Nah, karena dari definisi tersebut kita harus mampu memahami dan mengerti kebutuhan dan aktivitas dari si anak tunarungu ini, yaitu kebutuhan ikut serta terlibat dalam kegiatan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Kalau tadi dalam lingkungan keluarga, setelah dalam lingkungan keluarga itu baik, ketika dia beraktivitas berkembang dengan baik gitu dalam segala aspek gitu, kita latih dan kita bimbing untuk dia beraktivitas di luar. Contohnya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan bermainnya gitu. Sebagai halnya pada anak normal lainnya. Anak tunarungu ini pun juga ingin terlibat gitu dalam permainan apa gitu. Mungkin melihat temannya asik bermain ini, aktivitas itu, membantu orang tuanya ini itu gitu, dan mungkin aktif dalam berbagai hal gitu, hal kegiatan gitu.
si anak ini juga ingin melakukan hal seperti itu untuk mengembangkan potensi dan bakat minat si anak tunarungu ini sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan gitu. Jadi anak tunarungu ini tidak serta-merta harus dikekang terus ya, kamu harus begini, kamu harus terplanningkan sesuai dengan apa yang orang tua atau guru bimbingkan gitu. Nah, kita juga harus memberikan kebebasan juga kepada si anak tunarungu ini gitu ya. Ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, berinovatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri gitu. Karena lambat laun dia juga akan dewasa, bertumbuh dewasa gitu. Jadi tidak hanya fisiknya saja yang dewasa, kita harus membimbing pola pikir dari segi kognitif juga. Kita harus membimbing bagaimana sih anak ini dari segi intelektualnya juga berkembang gitu, walaupun dia memiliki keterbatasan pendengaran gitu ya kan. Awalnya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu menggunakan metode-metode dan kebutuhan apa yang dibutuhkan, alat bantu apa yang dibutuhkan oleh si anak tunarungu ini. Nah, itu bisa menjadi acuan kebutuhan akan kebebasan. Yang kebebasan itu artinya tidak terikat oleh orang lain, tidak selalu terdikte atau terplanningkan oleh imajinasi orang gitu. Karena anak tunarungu ini pun juga punya imajinasi sendiri, punya inisiatif sendiri gitu, punya motivasi, saya harus begini, saya harus begitu gitu. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan kebebasan mutlak gitu. Saya tidak butuh diatur sama siapapun, tidak gitu. Kita butuh untuk membimbing, mengatur juga, untuk mendisiplinkan gitu. Tetapi kita hanya mengarahkan gitu untuk keputusannya, atau bagaimana si anak tunarungu ini akan ingin melakukan sesuatu hal, ya kita beri kebebasan. Di samping melakukan sesuatu itu, kita harus memantau gitu, dengan kebebasan itu, dengan batas-batas tertentu gitu, yang tidak akan membahayakan atau mempengaruhi si anak tunarungu ini. Kemudian kebebasan akan kesehatan. Nah, yakni merupakan kebutuhan yang wajar ya, yang anak sedang tumbuh gitu. Nah, itu sangat harus kita kontrol terus gitu. Bagaimana pola kesehatan, pola makan, pola dia beraktivitas gitu yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Karena anak ini akan tumbuh berkembang gitu. Kita harus mengontrol, kita harus selalu mengevaluasi gitu untuk perkembangan, tidak hanya dalam pendidikannya gitu. Jadi segala aktivitasnya kita harus membimbingnya. Nah, anak tunarungu ini memerlukan tubuh yang sehat, kuat, fresh gitu ya, menjaga dirinya dari berbagai gangguan penyakit gitu. Tidak hanya orang yang di sekitarnya saja gitu yang mampu mengontrol kesehatannya, melainkan dia pun harus bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Bagaimana saya harus hidup sehat, bagaimana cara makan, pola makan saya itu terjaga gitu, baik untuk kesehatan saya gitu. Karena kan yang terganggu atau terhambat itu hanya pendengaran dan cara dia bicara gitu. Yang lainnya kan tidak terganggu, otomatis di samping itu kita bisa mengembangkan atau memberi motivasi terus-menerus untuk mengembangkan pola pikirnya juga, untuk membantu memenuhi kebutuhan anak tunarungu ini. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kebutuhan untuk berekspresi. Kenapa ini sangat penting? Karena untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami orang lain saat si anak tunarungu ini berinteraksi dengan lawan bicaranya, dia harus memiliki bekal ilmu untuk berekspresi gitu, dengan memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikiran, perasaan, serta kehendaknya kepada orang lain gitu. Apa sih yang diinginkan oleh
anak tunarungu ini gitu, apa sih yang diinginkan atau yang diomongkan oleh orang lain ini kepada saya gitu, misalkan begitu gitu. Atau mungkin mereka bisa menggunakan ekspresinya lewat ini ya, bahasa isyarat gitu. Nah itu termasuk kebutuhan untuk berekspresi. Nah kita harus terus membimbing untuk mereka itu bisa berbahasa isyarat, dan kita juga bisa ya menyeimbangkan untuk berinteraksi dengan mereka gitu ya. Anak tunarungu ini memiliki kebutuhan berekspresi ini bukan hanya untuk berhubungan dengan masalah komunikasi saja gitu, melainkan juga bentuk-bentuk ekspresi lainnya seperti menggambar, bermain, dan memainkan perannya gitu ya, memainkan perannya sebagai anak, memainkan perannya sebagai saudara, memainkan perannya sebagai siswa gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan dan pekerjaan lainnya yang dapat mewakili curahan isi hatinya gitu. Jadi dia melakukan pekerjaan tuh sesuai dengan isi hatinya. Saya tuh pengennya begini, saya pengennya begitu gitu ya. Dan dapat disebutkan bahwa pada prinsipnya kebutuhan-kebutuhan dasar anak tunarungu ini tidak jauh berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan anak normal lainnya. Kenapa? Baik karakteristik maupun kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu, kedua aspek tersebut merupakan hal yang harus dipahami betul-betul oleh orang tua dan guru pendidiknya. Kenapa? Terutama untuk kepentingan untuk memberikan pengajaran kepada mereka gitu, pengajaran, pembelajaran, juga aktivitas kehidupan sehari-hari itu bagaimana baiknya gitu ya, interaksi sosial kepada masyarakat dan kepada halayak ramai gitu. Jadi mereka harus mampu memiliki keterampilan tersebut gitu. Nah sudah kemarin saya jelaskan yaitu keterampilan sosial gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu ini. Nah menurut Depdiknas ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus kita pahami secara sesama oleh pendidik yang bertalian dengan kegiatan pembelajaran ya, khususnya yaitu pendidikan sekolah luar biasa gitu ya. Nah yang pertama, anak tunarungu itu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan belajar guna mencapai tujuan yang sama sesuai dengan tahap perkembangan yang dijalannya. Kemudian tujuannya apa? Yaitu akhir dari dirinya yang diharapkan setelah adanya kegiatan pembelajaran. Tujuan di sini merupakan seperangkat tugas, yaitu tuntutan atau kebutuhan yang lainnya yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam sistem perilaku dan karakteristik yang dilakukan oleh anak tunarungu ini. Karakteristik kepribadian anak tunarungu ini diterjemahkan dalam berbagai bentuk kegiatan atau berbentuk kegiatan aktivitas yang berencana dan nantinya dapat dievaluasi. Dievaluasi itu maksudnya diukur gitu, ditimbang baik benarnya itu bagaimana, kemudian perkembangan anak ini tuh bagaimana gitu. Kita harus memberi pengajaran juga mengevaluasi gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah guru, orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu mengusahakan terciptanya suatu situasi yang tepat. Situasi yang tepat itu mereka mengajar dengan tepat dan baik gitu ya, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan kegiatan proses kegiatan belajar mengajar, yaitu proses pembelajaran yang diharapkan sesuai yang diharapkan. Terjadinya proses pembelajaran di sini yaitu learning is process dengan menggunakan strategi belajar mengajar. Nah, yaitu teaching learning strategies gitu, yang tepat, yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat gitu.
anak tunarungu ini juga membutuhkan strategi yang tepat juga gitu. Bukan hanya anak-anak yang normal saja ya yang harus kita perhatikan bagaimana cara belajarnya, gaya belajarnya, pola berpikirnya gitu. Nah, di anak tunarungu itu kita juga harus mengontrol penuh juga. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah solusi anak tunarungu itu bisa seperti anak normal. Apa ya? Seharusnya sih kita harus optimal ya untuk bagaimana caranya kita itu memecahkan menemukan solusi gitu. Bagaimana anak tunarungu ini bisa seperti anak normal gitu. Apanya seperti anak normal gitu ya, dengan cara dia beraktivitas, cara dia bermain, belajar dan sebagainya. Tidak harus mereka harus menjadi anak normal, tidak. Dengan keterbatasannya kita bisa melatih mereka untuk mengembangkan potensinya gitu, meningkatkan gitu, mengoptimalkan bagaimana mereka itu dapat bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai gitu, tujuan yang sudah kita planning gitu, tujuan yang sudah pendidik orang tua itu planning yang baik dan tepat untuk si anak tunarungu ini. Salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah yaitu kita menyekolahkan pada sekolah inklusi atau sekolah luar biasa. Nah, sekolah inklusi ini sendiri merupakan perkembangan baru. Nah, sekolah inklusi ini tidak khusus sekolah luar biasa ya. Sekolah inklusi itu juga ada anak normalnya juga. Nah, dengan adanya sekolah inklusi ini ada perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi ini setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, yaitu semua diusahakan dapat dilayani secara optimal, tidak hanya anak normal saja. Jadi anak berkebutuhan khusus bisa berinteraksi dengan anak normal. Anak normal juga dapat memahami, berinteraksi dengan baik, mencermati bagaimana sih teman saya itu yang berkebutuhan khusus, saya harus bagaimana. Nah, mereka harus menempatkan, mereka juga berusaha ya untuk selalu membimbing temannya gitu, temannya yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang sangat diperlukan sekali sekolah inklusi ini ya, yaitu perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Nah, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya gitu ya. Sekolah inklusi ini sekolah biasa atau reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, mempunyai perbedaan warna kulit, gender, lambat belajar gitu ya, berbagai bangsa, ras, bahasa, budaya gitu tercampur aduk pada sekolah inklusi ini agar mereka beradaptasi itu dengan baik, berinteraksi dengan baik. Bagaimana sih caranya saya itu beradaptasi dengan orang yang normal? Bagaimana sih saya caranya beradaptasi dengan anak yang berkebutuhan khusus gitu ya? Kan berkebutuhan khusus itu anak yang disabilitas itu kan macam-macam jenisnya gitu. Nah, disitulah mereka akan mengerti dan terbiasa interaksi dengan teman yang seperti itu, teman yang memiliki keterbatasan seperti itu gitu ya. Nah, juga ini ya, berbagai kelainan emosi, mental cerdas, berbakat istimewa gitu, intelektual gitu ya, macam-macam. Kemudian anak tunarungu ini memiliki hambatan dan pendengaran. Individu tunarungu ini memiliki hambatan saat berbicara, sehingga mereka biasanya disebut tunawicara. Nah, jadi bisa tunarungu tapi bisa tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat. Nah, untuk abjad jari, bahasa isyarat itu
kita menggerakkan jari kita itu sesuai dengan abjad-abjad yang sudah diajarkan oleh pendidiknya, yaitu cara komunikasi melibatkan bahasa verbal, yaitu bahasa isyarat dan bahasa tubuh gitu. Nah, individu tunarungu ini cenderung kesulitan dan memahami konsep dari suatu yang abstrak gitu. Jadi kita harus memiliki keterampilan atau ilmu tersendiri bagaimana cara mengembangkan pembelajaran atau memberi pengarahan, memberi pengertian kepada anak tunarungu gitu ya. Mengajar anak tunarungu itu pasti beda dengan anak normal lainnya gitu ya. Maka dibutuhkan media untuk membantu anak tunarungu gitu. Media ini adalah proses mengajar, cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis atau fotografis, elektronis, atau menangkap, memproses, menyusun, memahami kembali informasi visual atau verbal. Atau kemudian ASCT atau Association of Education and Communication Technology memberi alasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Selain sebagai sistem penyampai atau pengantar, media sering diganti dengan mediator untuk framing. Framing di sini penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak yang mendamaikannya gitu ya. Kemudian ada beberapa pendapat lainnya, alat komunikasi itu media yang berasal perantara atau sumber pesan dan menerima pesan gitu ya. Beberapa hal yang termasuk dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, instruktur, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi media untuk membantu dan meningkatkan pola berpikir dan kemampuan berpikir kritis si anak tunarungu ini gitu ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat bentuk pengajaran itu menyampaikan pembelajaran tidak hanya dari pendidiknya juga ya, dari lingkungan keluarga itu harus juga mendukung, tidak hanya memasrahkan begitu saja kepada gurunya gitu. Dari orang tuanya juga harus sinkron, membimbing, mendidik, dan memberi pengarahan yang tepat gitu. Baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu meningkatkan motivasi dan merangsang si anak itu tuh belajar. Media apa yang dapat menjadikan siswa aktif dan memberikan tanggapan yang baik gitu ya. Umpan balik yang mendorong siswa ini melakukan praktik langsung dengan benar gitu ya. Mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh orang tua dan pendidiknya itu dengan sesuai dengan pengajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik dalam dia itu peran bermain, peran dia belajar, atau peran-peran mereka melakukan aktivitas lainnya gitu ya. Solusi cara mengajar anak dengan pendengaran terganggu atau tunarungu itu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto, video, kartu huruf, kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, atau finger alfabet gitu ya, model telinga, terus setengah badan, puzzle. Puzzle itu juga salah satu permainan yang dapat membantu anak tunarungu ini ya, apalagi waktu balita gitu ya. Ini sangat bagus sekali, puzzle binatang, buah-buahan, atau silinder, model geometri, menara segitiga, atau dan lain-lainnya, globe, peta dinding, miniatur rumah adat gitu. Nah, miniatur ini juga dapat berarti konsentrasi ya, sama halnya dengan puzzle itu tadi. Anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran yang berupa media visual dan verbal yang tadi ya. Ada pun cara menerangkannya dengan bahasa bibir atau gerak
bibir, media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu yaitu yang pertama adalah media stimulasi visual. Nah, ada apa aja? Yaitu cermin aktualisasi, benda asli atau maupun tiruan. Buah, tidak harus buah beneran, tidak harus benda yang asli, bisa benda tiruan atau miniatur itu tadi. Gambar, bias kata, gambar disertai tulisan gitu ya. Kemudian media stimulasi auditoris, yaitu adalah yang pertama adalah speech trainer, alat elektronik melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Kemudian yang kedua adalah alat musik, itu juga bisa. Alat musik itu juga bisa digantikan dengan murotal ya. Nah, murotal ini juga sangat baik melatih motorik dan psikomotorik si anak gitu ya. Bagus juga gitu, ada kaidah-kaidah nilai-nilai Quran yang dapat dicerna oleh anak tunarungu gitu ya. Kemudian tape recorder, bisa pakai alat itu gitu. Kemudian berbagai sumber suara lainnya, antara lain yaitu bisa dari suara alam, yaitu angin, merdu, gemericik air, suara petir gitu ya. Kemudian yang kedua adalah suara binatang, kicauan burung, gonggongan anjing, auman harimau, ringkikan kuda atau ringkikan hewan insekta gitu ya. Kemudian suara yang dibuat manusia, tertawa, batuk, tepukan tangan, percakapan atau bunyi-bunyi lainnya gitu. Kemudian dari sini kita tuh dapat menyimpulkan ya bahwa sebagai dampak dari ketunanetraan dan karakteristik tersebut yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak. Komunikasi anak dan interaksi anak itu yang sangat penting. Nah, kemampuan komunikasi anak tunarungu ini sangat rendah. Kenapa? Intelijensi anak tunarungu umumnya berada pada tingkatan rata-rata bahkan tinggi, namun prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya juga sangat rendah gitu ya. Kalau kemampuan bahasanya sudah rendah, pendengarannya juga, pemahamannya juga sudah rendah, maka akan berdampak pada intelektualnya juga rendah gitu ya. Tapi itu tidak bersifat permanen. Nah, itu bersifat sementara yang bisa kita kembangkan kemampuan, meningkatkan potensinya dalam bidang intelektual itu gitu ya. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan gitu ya, dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan karakteristik yang mereka miliki. Nah, di sini ada beberapa strategi yang baik untuk memberikan pembelajaran bagi anak tunarungu ya. Tunarungu itu sendiri memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Mereka harus memiliki pembelajaran yang baik gitu ya, dari lingkungan keluarganya maupun dari lingkungan sekolahnya. Nah, ada beberapa identifikasi atau strategi yang baik, yaitu yang pertama adalah identifikasi asesmen dari anak tunarungu, yaitu adalah yang pertama adalah tidak mampu mendengar. Terlambat perkembangan bahasanya. Kalau terhambat pengembangan bahasanya, pasti pemahamannya juga terpengaruh ya. Sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Nah, sedangkan yang lawan bicaranya itu juga tidak semuanya bisa bahasa isyarat, hanya teman tertentunya saja yang sudah biasa berinteraksi dengan dia gitu ya. Kemudian kurang atau tidak tanggapnya bila diajak bicara gitu. Anak ini kok diem aja ya kalau diajak bicara. Nah, itu kita harus mengerti bahwa anak ini berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu, atau tidak serta-merta langsung mengejut seperti itu. Kita harus mengasesmen dan identifikasi dulu ya, apakah anak ini benar-benar seperti itu ya. Kok diajak diskusi itu sepertinya mereka tidak memahami atau acuh gitu. Kemudian ucapan katanya itu tidak jelas. Ya jelas, karena mereka terhambat pendengarannya, otomatis mereka
mengucapkannya juga sulit gitu ya, tidak jelas juga gitu. Bagaimana membedakan kata yang sama, misalkan ring dan sing, nah itu juga beda juga gitu ya. Kemudian kualitas suara aneh atau monoton, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengarkan. Apa ya, mereka itu kalau menolak tidak paham hanya menggeleng-gelengkan kepalanya gitu ya. Banyak perhatian terhadap getaran, keluar nanah dari kedua telinganya. Nah bisa identifikasinya, asesmennya dari anak tunarungu itu bisa sampai seperti itu ya akibatnya gitu ya. Kemudian ini ada strategi-strateginya untuk bisa digunakan kepada anak tunarungu. Yang pertama adalah strategi deduktif. Apa strategi deduktif? Itu adalah sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Nah, kedua, strategi induktif. Sebuah pembelajaran yang bersifat langsung sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kreatif gitu ya terhadap anak tunarungu. Ada strategi-strateginya. Kemudian 3, saya hanya menyebutkan macam-macamnya saja ya. Kemudian strategi heuristik, sebuah pembelajaran yang menstimulasi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pembelajarannya, memahami konsep masalah dan dapat mempresentasikan dengan baik gitu ya, mereview kembali apa sih yang sudah dijelaskan oleh pendidik kepada saya gitu. Kemudian yang keempat yaitu strategi ekspositorik, yaitu sebuah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Nah, secara verbal itu dari seorang guru kepada sekelompok siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara optimal. Kemudian strategi klasikal. Yang berikutnya yaitu adalah strategi klasikal, yaitu pembelajaran yang mencakup di ruangan kelas dengan jumlah tertentu dan waktu dan tempat yang sudah diatur oleh peraturan sekolah. Kemudian strategi kelompok, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan atau dikonsepkan. Itu. Jadi banyak sekali ya strategi-strategi dalam pembelajaran untuk meningkatkan mereka berpikir kritis, berpikir kreatif gitu ya, untuk meningkatkan, mengembangkan potensi bakat minat mereka. Nah, ada lagi strategi individual, yaitu pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa itu. Nah, inginnya itu outdoor atau indoor, ya. Senyamannya mereka memahami dalam konteks belajarnya itu di ruang terbuka atau tertutup gitu ya, di ruang kelas atau di luar kelas. Kemudian strategi kooperatif. Nah, pembelajaran ini mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, bagus sekali ya strategi kooperatif ini, sangat mengutamakan kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah strategi modifikasi perilaku atau behaviorisme. Pembelajaran ini dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih baik, sopan gitu ya, lebih ke ini ya, etika berperilaku, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana perilaku mereka, lebih ke penempatan dan pembawaan diri mereka terhadap suatu konteks masalah gitu ya, dan bagaimana mereka mengonsepnya dengan baik, dengan perilaku yang baik gitu.